Akhirnya nih, sosok yang kita tunggu-tunggu langsung pada munculkan di satu chapter ini. Yang apakah kita perlu kaget atau pura-pura kaget aja karena sudah terprediksi sejak lama. Nah, gak cuma selalu di sini. Kali ini kita akan bahas full OP atau recap untuk One Piece chapter 1139. Ya bisa dibilang ini adalah satu chapter terakhir sebelum minggu depan akhirnya kita akan kembali libur. Dan mereka lagi karena ini recap, jadi kita tidak akan terlalu membahas tentang analisis, prediksi yang lebih dalam dari video ini. Karena untuk itu akan kita bahas nanti di video terpisah. Makanya pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter kali ini adalah The Mountain Eater. Dimana di cover story kita masih melanjutkan Yamato nih. Dimana kita mendapatkan sosok-sosok yang dibawa oleh Wushu dan terlihat dia akan menggunakan pedang itu untuk menghukum kedua orang ini. Yang jika dilihat dari bentukan siluetnya, kemungkinan besar mereka adalah Ulti dan juga Patch One. Yang apakah Yamato pada akhirnya akan menyelamatkan mereka. Dan chapter sendiri pun dimulai dari Aurus Castle nih, tempat dari Luffy. Dimana para penjaga raksasa tidak ada yang tahu lokasi dari kunci Loki, yang makanya mereka akhirnya melanjutkan pencarian mandiri walau pusing juga nih karena kastilnya sangat besar sekali. Dan tiba-tiba mereka sudah sampai ke ruangan tahta yang sebelumnya juga sudah pernah kita lihat saat kemunculan dari God Snake. Di sini terdapat lubang besar daerah atap dan mereka juga melihat adanya magic circle besar di bagian lantainya. Dan Luffy pun bertanya, apa hal itu? Dan Nami menjawab, kalau ini seperti lingkaran sihir yang akan kamu lihat di buku-buku. Sebuah ritual yang dilakukan di beberapa negara yang dapat memanggil iblis atau sesuatu. Yang untuk ini pun jika kalian sadar kita pernah melihatnya dari momen free time skip Brook ketika dia dilempar oleh Bartolomeo Kuma. Dan dimana Rodo pun jawab, kenapa sesuatu seperti itu ada di ruangan sang raja? Ini bukankah sangat mengerikan sekali? Luffy pun di sini berkata kalau dia merasa pernah melihat bentukan itu sebelumnya yang, hey Luffy, kau melihat kelima langsung di depan mata saat kemunculan Gorosei di Pulau Egghead. Namun tiba-tiba di situ ada yang manggil nama Luffy dan mereka semua sangat kaget kalau apakah itu adalah iblis. Dan Nami juga merespon, iblis itu tidak ada. Jadi siapakah kau? Dan Rodo pun lagi-lagi berkata, apakah ini adalah arwah dari mereka-mereka yang sudah mati? Dan tiba-tiba ada kapak besar yang dilempar ke arah Rodo yang untungnya berhasil dia hindari. Luffy dan Zoro berhasil melompat dari tangan Rodo, di mana Luffy pun menangkap Nami yang terjatuh dan memberikannya kepada Zoro. Dan inilah momen epicnya, di mana sosok misterius yang ada di beberapa chapter sebelumnya ternyata dia langsung muncul dan duduk di tahta tersebut yang wah ini wadaw banget. Rodo mengenali sosok tersebut dan berkata, Yasan, kenapa kau ada di sini? Di mana muncul box kalau dia adalah manusia menetap di Elbaf, mantan bajak laut bernama Yasan. Dia berkata, aku merasakan haki aneh datang dari kastil barusan, namun dia sudah tidak ada di sini dan malah aku bertemu dengan kalian. Aku telah mendengar rumor tentangmu, Luffy si topi jerami. Mereka semua berkata kalau kau mengalahkan Kaido. Ini membuatku ingin pergi lagi ke Wano Kuni setelah sekian lama. Ya benar, dimana Yasan ini sangat jelas sekali jika dia adalah Chopper Gaban. Dia memiliki rambut panjang dan kacamata yang sama di flashback dari Oden. Tapi saat ini dia memiliki kumis panjang juga dan luka di dahinya yang cukup mencurigakan apakah dia adalah man marked by flames atau sosok dengan luka bakar tersebut. Tetapi jika dilihat dari bentukannya, bukankah Chopper Gaban ini terlihat sangat tua nih dibandingkan Relic yang mungkin lebih fit, tetapi ya kita tidak tahu nantinya bentukannya seperti apa. Rodo pun menjelaskan kalau Yasan adalah suami dari Replay dan ayah dari Kolon. Nami berkata, bagaimana semua itu bisa terjadi? Yasan pun akhirnya turun dari tahta dan berbicara langsung dengan mereka semua. Cinta adalah sebuah kebebasan. Ras sudah bersatu beberapa kali dalam sejarah seperti Bakenir, Dosundada, Long Neck, dan juga Wotan. Akan cukup sulit bagi para hybrid untuk bertahan, tetapi tidak peduli di era mana kau lahir, kau akan memiliki pemikiran yang jauh lebih fleksibel. Dan Zoro pun bertanya, kau sepertinya tahu banyak ya, dan kau adalah siapa? Dia menjawab, aku adalah missionary of love yang anjain dia malah jadi kayak gini. Dan respon Luffy pun sebenarnya sangat konteks sekali dengan berkata, ini pasti Sanji jika dia nanti menua. Dan Luffy pun jawab lagi, ngomong-ngomong kakek, kita sedang mencari kunci dari Borgor Loki. Rodo memarahi Luffy dengan bilang, hey, kau tidak bisa asal berbicara tentang hal itu. Dan Luffy bilang lagi, berarti tidak usah diingat, lupakan saja semua yang saya katakan. Dan Yasan menjawab, jadi Loki ya, aku suka keributan yang diciptakan oleh orang lain. Tetapi apa kau tahu Loki adalah tipe orang yang seperti apa? Apa yang akan kau lakukan jika situasi terburuk akhirnya terjadi? Dan Luffy menjawab, aku akan menghajarnya dan menguncinya lagi. Yasan pun merespon lagi, sebelum Shanks menangkapnya, tidak ada satupun orang yang berhasil menghentikan Loki sebelumnya.
Kau bahkan tidak tahu apa kemampuan yang dia miliki atau seberapa luar biasa jangkauan kerusakan yang dapat dia lakukan. Namun bukannya mendengarkan, Luffy dan Zoro malah mengabaikannya karena katanya cara ngomongnya sangat bertele-tele. Yang aduh, ini keduanya. Dia pun berkata kalau Yasan justru mengingatkan mereka dan kita harus mendengarkan, dan Rodo pun akhirnya meminta maaf kepada Yasan ini. Dimana Yasan sangat kaget, tetapi dia hanya bisa tersenyum karena mengingatkan momennya ketika bersama Rayleigh dan juga Roger. Dimana kita pun bisa melihat flashback singkat nih di antara ketiga orang itu yang anehnya kenapa bentukannya semuanya siluet. Roger berkata, aku capek dengan semua peringatan kalian, bilang saja kalian ini semuanya takut kan? Rayleigh dan Gaban pun berkata, bukan itu maksud dari kami. Dan Roger menjawab lagi, jika kau mau menghentikanku, ayo sini kita bertarung saja. Dan Gaban pun marahinya sambil berkata, kita berkata kalau penting untuk mengetahui resiko terlebih dahulu. Dasar kau ini Roger idiot. Dan di sini pun Yasan dia menyuruh Rodo untuk mendorong kursi dari tahta raja dan berpindah ke lokasi pesta di desa, di mana Oimo berbicara tentang Yasan kepada Usopp. Kepada kru bajak laut yang lain, di antara bajak laut Roger ada dua kru member yang jauh lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Dan Usopp pun berkata, ada orang lain selain Rayleigh. Dan Oimo menjawab, ya orang itu dulu pernah membawa Roger untuk berobat di rumah sakit yang ada di tengah-tengah gunung. Namun sayangnya rumah sakit tersebut ternyata dikelilingi oleh banyak bajak laut. Tetapi orang itu sendirian, dia mengalahkan ratusan orang hanya dengan kedua kapaknya. Setelah pertarungannya, bahkan tidak ada lagi pohon tersisa di gunung tersebut. Makanya dia mendapatkan julukan sebagai Yamagura atau Mountain Eater. Dan kembali lagi ke kastil, kita melihat Rodo membawa Luffy dan yang lainnya di tangannya. Dan di saat mereka turun ke ruangan rahasia di bawah tahta tadi, Rodo bertanya, Yasan, kenapa kau tahu hal semacam ini? Dan dia pun menjawab, ya hobiku adalah bertualang. Mereka pun sampai ke ruangan harta karun, tetapi semua hartanya sudah hilang dan bahkan box-boxnya pun semuanya kosong. Hanya tersisa satu kunci yang ada di tengah ruangan. Nami marah sambil berkata, hey, ini cuma kotak kosong, kau ini seorang pembohong. Dan Yasan pun menjawab, hey, jangan salahkan aku. Ini juga adalah kastil kosong, jadi tidak aneh kalau akan ada pencuri yang akan masuk. Tetapi lihat itu, Yasan pun melanjutkan, benar itu adalah kunci yang bahkan para pencuri pun tidak mereka inginkan. Namun tepat sebelum Luffy berhasil meraihnya, Yasan pun melompat ke dekat dari kunci tersebut dan dia pun melepas topi dan jubahnya. Dia pun melanjutkan perkataannya, dalam kata lain, pembebasan Loki adalah sesuatu yang bahkan orang jahat pun tidak inginkan terjadi. Dan sebelum itu kita lanjut dulu nih dengan cerita dari Oimo dan Cassie. Kalau sosok Chopper Gaban sudah tinggal di Elbaf lebih dari 20 tahun lamanya, dia adalah sosok legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh. Tangan kiri sang raja bajak laut yang bernama Chopper Gaban. Di sisi lain, Yasan atau Gaban dia pun berkata kepada Luffy, apakah kau ingin kunci ini? Jika iya, maka coba ambil dariku jika kau bisa. Dan chapter pun berakhir dengan sujunya sangat-sangat epic sekali. Yang jujur penasaran banget sih, gimana ya plot yang akan ada bawa dari bentukan hal tadi. Apakah Luffy benar-benar akan bertarung melawan Yasan atau Gaban ini? Yang seharusnya iya sih ya, atau mungkin minimal banget. Kita akan melihat squad apa Gaban, karena bahkan dia sekarang sudah terlihat sangat tua sekali. Dan di sini pun akan membuktikan apakah karakter tua ini dan mantan kru dari Roger, dia bisa melawan sosok anak muda alias Yonkou dari kapten kita, yaitu Luffy. Yang sejujurnya ini akan menjadi hal yang sangat menarik sih. Walau tidak mungkin akan terjadi pertarungan all out, tetapi setidaknya kita bisa melihat kuat apa tangan kiri dari sang raja bajak laut. Nah, jadi itulah untuk full recap untuk One Piece chapter 1139. Dan untuk bahasan lengkap lainnya akan kita bahas di video terpisah. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan sebelumnya juga saya mau berterima kasih buat kalian yang sudah support Devilomi secara langsung, yaitu para membership, yaitu Devil Fruit User, Haki User, dan juga Will of D. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.